Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan teman-teman semuanya selalu semangat. Level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Nah, di tema 3C subtema 4. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian pemanasan global. Yang kedua, siswa dapat memahami penyebab dan dampak pemanasan global. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara mengurangi laju pemanasan global. Nah, baiklah teman-teman, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Pernahkah teman-teman mendengar istilah pemanasan global? Nah, pasti pernah ya teman-teman. Pemanasan global disebut juga dengan istilah global warming, darurat iklim, krisis iklim, atau iklim global. Nah, ini adalah global warming, pemanasan global. Jadi suhu bumi panas. Pemanasan global disebut juga dengan iklim global. Kenapa? Karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Misalnya, tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba panas atau sebaliknya. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di bumi, atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Nah, jadi kondisi suhu di bumi itu panas. Apa sih penyebab pemanasan global? Penyebab utama pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Misalnya pembakaran, kemudian CFC, dan asap-asap kendaraan. Penyebab pemanasan global diantaranya adalah polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun. Yang kedua, asap kendaraan dan asap alat transportasi lainnya. Yang ketiga, banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Yang keempat, asap dari pabrik-pabrik. Jadi semakin banyaknya polusi udara di bumi, maka suhu bumi akan panas dan asap dari pabrik-pabrik. Nah, seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau semakin banyak asap di permukaan bumi kita, maka bumi akan semakin panas. Yang kelima, penyebab pemanasan global yaitu dari gas metana yang dihasilkan dari, kentut kita dan kotoran sapi yang terbang ke atmosfer. Nah, yang keenam, penggunaan pupuk dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer. Yang ketujuh, pencemaran di laut. Yang kedelapan, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini sangat mempengaruhi sekali ya teman-teman, karena pembakaran hutan akan menghasilkan asap yang banyak sekali, sehingga permukaan bumi suhu di bumi akan panas. Nah, dari penyebab pemanasan global tadi, berikut dampak pemanasan global. Salah satunya yaitu meningkatnya ketinggian air laut. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Karena suhu bumi yang panas, sehingga salju-salju akan mencair, sehingga permukaan air laut akan meningkat ketinggiannya. Yang ketiga, meningkatnya suhu di bumi. Jadi kondisi bumi semakin panas. Yang keempat,
musim kemarau, musim panas akan lebih panjang. Nah, jadi semakin panasnya suhu bumi, maka akan mempengaruhi musim di daerah kita. Yang kelima, laut menjadi semakin hangat. Yang keenam, musim tidak akan menentu. Yang ketujuh, terjadinya bencana alam seperti karena suhu di bumi panas, maka mudahnya terjadi kebakaran hutan dan yang lain-lain. Kemudian yang kedelapan, hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Karena suhu bumi yang panas, maka tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik, sehingga hewan dan manusia akan kekurangan makanan. Yang kesembilan, manusia akan mengalami kelaparan. Nah, ini termasuk dampak dari pemanasan global ya teman-teman. Yang ke-10, hutan dapat berubah menjadi gurun. Karena semakin panasnya suhu bumi, maka tumbuh-tumbuhan akan kekurangan air, sehingga mereka akan layu dan bahkan mati. Karena suhu di bumi panas, maka hutan bisa jadi akan menjadi gurun yang panas sekali. Nah, bagaimana sih cara mengurangi laju pemanasan global? Nah, yang pertama yaitu menghemat penggunaan listrik dan air. Karena salah satu sebagian dari pembangkit listrik itu menggunakan batu bara atau minyak bumi. Proses pembuatannya akan menghasilkan asap yang banyak sekali. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak dapat didaur ulang. Yang keempat, sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Nah, salah satu dari penyebab pemanasan global yaitu asap kendaraan. Jadi kalau misalnya kita memakai kendaraan umum akan mengurangi asap kendaraan. Tapi kalau semakin banyaknya manusia memakai kendaraan pribadi, maka semakin banyak asap yang akan dihasilkan, sehingga bumi semakin panas. Yang keempat, menanam pohon atau melakukan penghijauan yang disebut dengan reboisasi. Dengan banyaknya hutan, dengan menanam tumbuhan, maka akan membantu proses pengikatan karbon dioksida, sehingga salah satu penyebab panasnya bumi adalah banyaknya karbon dioksida di bumi. Yang kelima, berjalan kaki, menggunakan sepeda daripada pakai kendaraan bermotor. Karena kendaraan bermotor itu mengeluarkan asap yang salah satu penyebab global warming atau pemanasan global, maka lebih baik kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda yang lebih aman, yang tidak menghasilkan asap ya. Yang keenam, tidak menebang pohon secara liar. Ya, karena banyaknya pohon, maka semakin banyak karbon dioksida yang akan diikat oleh pohon yang membantu pohon untuk proses fotosintesis. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi sayuran. Kenapa? Ternyata gas metana yang kita keluarkan, mohon maaf kentut, itu salah satunya karena kita mengkonsumsi daging-daging. Maka kita harus meningkatkan konsumsi sayuran. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Yang kesembilan, mengurangi penggunaan AC karena menghasilkan gas CFC yang berbahaya atau gas freon ya. Yang ke-10, melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Mendaur ulang, menggunakan barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Yang ke-11, mengurangi penggunaan kertas. Karena kertas ini dibuat melalui proses
yang banyak menghasilkan asap juga dibuat di pabrik, dan kertas juga dibuat dari menebang kayu, sehingga kalau banyaknya kayu yang ditebang maka hutan akan berkurang, sehingga tumbuhan yang mengikat karbon dioksida akan lebih sedikit. Nah, kesimpulannya teman-teman, pemanasan global memiliki banyak pengaruh buruk untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Dengan menerapkan pola hidup yang baik, pengurangan penggunaan bahan-bahan penyebab pemanasan global diharapkan dapat memperbaiki kondisi permukaan bumi sekarang, sehingga kita harus melakukan banyak hal untuk mengurangi laju pemanasan global, supaya kita tidak menemukan pasti akan menemukan dampak, tapi setidaknya kita mengurangi agar tidak terjadi pemanasan global yang membuat suhu bumi ini panas ya teman-teman. Semangat ya belajarnya di rumah. Cukup sekian dari Ibu, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami tentang arti pemanasan global dan penyebab pemanasan global, serta bagaimana cara menanggulangi atau mengurangi laju pemanasan global. Nah, cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.